Kemudian yang ketiga, nyo malamnya ibu bapa abang dan tuan Bandung dakwah dan nyo malamnya nyo bahasa Aceh Selatan. Je. Mulai lu nyo bahasa awaknya no lalu gol gua. Je bahasa Aceh Selatan. Kamu haji tahu? Bahasa Aceh Selatan. Kamu agak baju bahasanya maklum je. Yang kira-kira ibu bapa hana mupum you. Bapak saya juga mupum bagah selesai buat dan malamnya. Nah ya, sebab malamnya tuan lagi mengah pertama sekali kepada abun sebagai pimpinan gurau tuan. Nya gurau mungkin abun malamnya hana break mutiat mancang sebabnya anak dengan pembagian piala alhamdulillah baik dan trofi juga pembahagian kado-kado nya dak jilid ilon nawatnya vijum mentang malam 1 jam. Ya mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dah lah ya. Suatu hari, anu kan mulai, orang apa? Sebab nyon tu munyona kadang ibu bapa yang tulang ada dalam tidur amat maklum boh. Sebab ilon pi hantar belum dengar aja tanya. Nyan kon lon tukang pergi. Awaknya pergi. Dan orang yang perginya ibu bapa dalam Bandung, seorang pun saya tak mengenal mereka. Tapi yang telepon lem tuan, tapi kalau pernah bertemu, silahkan. Yang ada lem tuan ingin pergi bat TikTok, pergi bat YouTube lah jumpa itu. Kenapa yang lagi izin? Sudah ada izin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalian yang mau upload bat YouTube, mau upload bat media sosial, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan wujud kesabaran amal bagi awaknya singoh di ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya. Jadi makai dun hana tidur, hana itu. Ya, ada awaknya. Nah ya, yang tulang ada Thailand itu maklum-maklum. Pada suatu ketika tepat di suatu hari ibu bapa dan tuan Bandung Rasulullah itu sedang berada di rumah beliau. Dengan izin Allah sampailah 4 orang malaikat, 4 orang tamu istimewa untuk menjumpai Rasul. Ya. Na pedro jame watengan jak mujame umur Nabi. Namun tamu ini istimewa. 4 orang malaikat Allah, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Karena yang bertamu adalah malaikat, beliau-beliau yang mulia ibu bapak mengerti betul tentang adab-adab bertamu. Nyotaban lagi tanya bang kakak ibu dan Bandung ade. Apabila kita nanti ingin bertamu ke rumah saudara kita, tanya ingin mujame rumah ngon, nyolum wate, iji kontip wate tanya god tanya mujame. Takanon keadaan kadaunya wate tengah pajobu baik tanya ini. Jangan aku. Nanti ipakak pajobu hana. Munyo hana gupakat hana manga. Idanyo kadang tu na basa-basi dah pungong aju. Ini beringat deh. Jadi poh 12, poh itu kurang baik untuk kita bertamu. Tengah malam. Nyampe jak mujame. Menyanyi agak. Gak tengah-tengah. Kemudian di ketika orang yang sedang beristirahat. Kalau tak ada aja intinya bapaknya kerja di perkantoran, kapan dia ada di rumah siap isya, berangkat kita siap isya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Nah, ya. Dan tanya kakak ibu dan tuan Bandung yang sampai tamu ke rumah kita, kapanpun dia sampai, ya. Tamu itu datang membawa rahmat dan ketika pulang membawa dosa dan kesalahan kita. Bagi danyo jame bek selalu mujame, dan bagi jame yang ke rumah danyo kakak layani mereka layaknya tamu biasa. Dia. Jadi kedatangan tamu itu pada hakikatnya membawa rahmat, kemudian membawa kembali dosa dan kesalahan kita. Nah ya. Jadi makanya mana? Apabila ke rumah seseorang, coba kalian dalam kitab Irsyadul Ibad tentang bab dhiyafah atau dhaifah, itu memuliakan tamu. Luar biasa pahala memuliakan tamu. Ya, no? Barang siapa ya yang hadir ke rumahnya itu seorang tamu, kemudian
dia meletakkan air, uduk ikupi, boh ite, uduk kue, kami duduk inan tamu duduk di sana. Selama ikupi yang mantong di depan tamu ibu, selama air minum atau air putih yang berada di depan tamu, maka malaikat yang ada di langit pertama senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk rumah yang didatangi tamu itu sendiri. Maka tanya punya kedatangan tamu ibu, kalau nak mudah kupi boh kupi bah, kalau nak mudah iputih iputih. Kalau tak kena nak lemah biuk jubu. Sebab jamai yang tua beda-beda. Lain-lain menaknya pun tak babu ju. Cuma buku yang mana? Jadi semakin lama tamu di rumah, semakin lama malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk orang yang didatangi oleh tamu itu sendiri. Maka beta pusat-pusat jamai wow. Nyo jamai yang perlu umum maulun tunggu awak kampung tu. Tapi jak umur, yang kiban pun dah berkupi boju. Bunga kali jak kalau kubur. Tengah hari datang lagi coba bola. Ceput bola. Menyokan apa orang yang pegang macam mana? Kami nak kakak nak menuju. Ada cika. Kadang tayangnya menuju, kayak kakak menuju. Kadang di rumah nanti, ada kadang tengah mupaki awak ilong, di kopi hana, gaya mengonak ko tanyo, kadang tanyo untuk kita di kopi, gaya umur tanyo, layani. Puyang muda. Karena apa? Karena kenapa? Di ketika tamu berada di rumah kita, semakin lama tamu berada di rumah kita, semakin lama pula malaikat itu beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urungpo daripada rumah itu sendiri. Apabila tak buat kanuri untuk jamin, semakin trip jamin yang di rumah tanya kakak, selama itu pula malaikat memohon ampun kepada Allah. Makanya coba perhatikan, ketika urunci tanya dilai bapak ibu dan Bandung, di ketika tamu sampai ke rumah atau di hari pesta, membuat pesta, kebanyakan orang tua kita dulu urunci tanya dilai ya, gebuh bu jaminnya pakai penanian yang bulat ya. Ini punanya talam. Kalau ini talam ini tabak, pakai tabak. Kenapa kalau di dulu itu, kalau dile, kalau kunci dan yang mengkanuri pakai tabak boh bujame, boh tuman gulam tabak. Sekarang kita pakai ada Perancis, kan? Pakon juga boh pakai tabak. Apakah orang tua kita dulu tak tahu ada Perancis? Pahana mupung banyak ada lagi yang tak pukul jenuh. Mupung awal jak nek tanya bang mumpuk dengan Belanda ngan tanya. Belanda lagi ada tanya. Makan di meja. Kenapa orang tua kita dulu itu membawa pakai nampan atau pakai tabak ya? Supaya sebab adab pajubu pakai tabaknya ibu bapa tiga golong ni Bandung yang kali anjir raja. Kalau raja tutur. Maka yang lele pajubu bainan. Tilanya ada. Tu jawab kau. Walaupun sebahagian sekarang yang sudah boleh, yang kali pajubu laju, ada masalah. Walaupun demikian, yang tapak di depan tamu, yang piring ungkut di kejame, tetap tak diturunkan ke dapur dulu. Hang pindah deh. Semakin lama makanan di depan tamu, semakin lama pula malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk urumpo kanurinya. Baik kanuri itu berupa nasi, air dan lain sebagainya. Memakai bapak ya, kalau najam meja umum dan layanlah sebaik mungkin, layani sebaik mungkin. Yang kedua, apabila dia terima jamin, apabila kita menyembelih hewan, kemudian kita sediakan hewan sembelihan itu, kita masak, kita goreng, kemudian kita sediakan untuk para tamu undangan yang datang atau tamu yang datang ke rumah kita, maka pemantong yang kasihnya ibu bapa akan menjadi fidyatan, tebusan bagi kita ketika sampai di neraka Allah nanti, tepatnya di hari kiamat. Ya, umpama tati mano, tati ce, anati ungkut. Yang ukur hana payasi. Pakon ukur hana payasi tunggu logika menambang karena ukur hana taku. Sebab yang tadi taku kon iku. Ungkut hana payasi.
Yang kedua, alasannya kenapa ungkut hana payah si binani takhfif, untuk keringanan hukum. Kalau seandainya syariat kita bang mewajibkan fi ungkut, maknanya ungkut di dalam mati buat wajib kati. Munya dalam kati mati dikira bangkai, sungguh mekarat dan nyawa melaut. Oh lampukat munya ungkut bebek dan nyojek lah, pawang mana buat tak juga buat apa. Pak kenal. Tapi di ketika meneng, ube-ube no tak kau buka, kau penuti. Juling bawangnya, gaduh pakai awak bot. Tak bisa. Makanya ikan boleh, hana payah di, hana pakai di, halu dah baju mati. Mana lebih orang? Kita ni dah jauh belang. Ini nak belang? Bukan lam lung belang kan? Kena lung dia bina belang kan? Hanya ungkut umpama sabuk mati, ungkut ni. Kalau dulu ungkut, hanya ungkut mati. Boleh diambil. Cium baunya. Kalau sudah berubah bau bangkai itu dikira bangkai. Kalau mantong behani nunggu kibatnya pici beri. Ada udir dah sihani engkau. Yang puo takun. Satu. Kebiasaannya kakak abang, itanya punya katimu ungkut mati lamlu di dalam luat apa jo kena kan? Luat apa jo? Hai apa jo luat dah. Luat. Pakon luat dah bang, ada pre. Itanya sebutnya tak anu dah. Ada pre luat. Yang tablo nama raganya okey? Mati sih pakon dah. Kena tak anu kan hilap dia. Ada pre ada blo makok kenapa balu-balu? Pokoknya nyopok dia baju. Dah lah ya. Nyohanati ungkut. Mano icik kameng. Nyo lagi tamu datang ke sini tadi. Napa jo boleh kameng? Apapun yang kita sembelih kemudian kita sediakan untuk para tamu, maka apa yang kita sembelih itu akan menjadi fidaan tebusan ketika sampai kita ke neraka Allah nantinya. Nyo umpama kakak umpama abang malamnya. Tanyo tingo di akhirat kamu dalam neraka. Umpama talake be mamunyo kaoy nan dumpat horaja. Jika jatah tanyo benar. Masuk kita ke neraka Allah. Menanduk dalam neraka Allah sudah ada pengawalnya di sana. Tunggu agak-agak tanyo malaikat campa-campa tanyo wadaya. Ayo, tunggu agak-agak tanyo di malaikat. Kebetulan ibu bapak kita pernah melayani tamu ketika kita masih hidup di dunia dulu. Pernah dati manok-manok putihnya mutabuk, manok ras mutabuk. Nyo manok ras nyo ibu bapak akan menjadi fidaan bagi kita nanti ketika sampai ke neraka Allah. Nyo punya tukang bantah malaikat tengok hati rupuh dah nyo. Malaikat kena mano? Bek po ji. Pakon bek po. Dia pernah muka nuri dile. Wadah di kampung. Lon divi. Kemudian lon divi. Kemudian digoreng. Diberikan kepada tamu. Janji Rasulullah malaikat, saya akan menjadi fidaan tebusan bagi dia ketika dia sampai ke tempat yang penuh dengan huru hara ini. Nyo ibu bapak dalam Bandung. Nah ya, makanya nyo menyona tamu datang ke rumah nyo, layanilah semampu kita untuk memberikan air minum, memberikan makanan apa adanya. Abang bapak ibu dalam Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke persoalan dasar. Nabi ketika itu didatangi oleh 4 tamu istimewa. Yang pertama sampai malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Nyomuno ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad dengan sebab kedatangan kami ke sini. Nyo kamu tu kuno ya Rasulullah bahwa lun pribadi le, lain awak nyole lun pribadi. Katakan kepada umatmu, barang siapa dari umatmu yang mau bersalawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, dia dawamkan salawat itu 10 kali sehari semalam, maka saya Muhammad Jibril akan membantunya ketika dia sampai di titian Siratal Mustaqim. Ya ibu kakak dalam Bandung ya.
Tipluh kau datang tilawat tiwati malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali. Kalau lu semayang 2 go, 5 go semayang 10 go. Setiap hari kita lakukan. Bila teringat tak puput, kita dawamkan, maka malaikat Jibril nanti yang akan menanti kita di titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim yaitu pemisah antara surga dan neraka. Itu jarak tempuh nanti untuk kita melewati siratal mustaqim. Satu riwayat dikatakan 3000 tahun perjalanan. Ini Jumatan ibu pada Jumatan dan ini matanya mana pak? Mendatar, menurun. Datar, turun. Menanjungkan. Naik 1000 tahun, datar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. Sementara besar jembatan itu bang, lebih kecil daripada rambut terbelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau bak ada kakak lupa tanya. B dapat dah BO 27. B aspal ya, B jalan aspal. 3000 tahun kita di sana. Kira-kira lupa Bali yang lain. Mu pusing tu main itu. 3000 tahun yang mesti kita lewati. Maka itu tengok kakak ibu-ibu ya. Munyo tekerti umpama jika nyotok bak bineh Jumatan yang hancur tekanan Jumatannya. Hancur tekanan. Bek le gegung bagi. Bek tepi-tepi hong bagi. Anak pun tanya-tanya oleh. Majik Pak Jumatan. Anak pun tanya oleh lagi. Majik di Jumatan majik. Anak jak ngolun. Kop. Jika jatah atau warga 3000 tahun. Nyai apa dapat bandel. Namun di ketika seseorang nantinya ibu bapak mau berselawat kepada Rasulullah, kena ke malaikat Jibril menanti. Wahai hamba Allah, lalu tuan malaikat, dari mana engkau? Lun dari kampung Pulan. Namun tilawut oleh Rasulullah. Nah, berapa kali? Nah, pokoknya mau tahu itu di malam lun dawamkan waktunya kalau lun dawamkan selama sampai saya akhir hayat saya. Ayo dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya ibu bapak, kalau perjalanan 3000 tahun itu 3 kipah sayup. Malaikat Jibrilnya mempunyai sayup 600 sayap, kanan kiri 600 sayap. 3 kipah menyodak kedot tempat gedung malaikat Jibril. Hampir umurnya bang 3000 tahun baru sampai kita ke sana. Makanya kalau dibantu oleh malaikat Jibril 1 kipah katruk ke dek. Balik dah. Pelam yang nanti dahulu. Namun ini ada amalan yang khusus bagi ino-ino. Hanafi yang agam, nyo hanabu dan nyo bang yang agam. Nyo tu amalan dan nyo tu amalan nyo kakak. Nabi pernah mengingatkan Fatimah. Fatimah, nadung tuan ya Rasulullah, maukah kau ku ajarkan beberapa amalan yang mudah engkau melakukannya, namun besar manfaatnya bagimu. Luntim ya Rasulullah. Tim dah kubut, insya-Allah ya Rasulullah. Nah, coba dia itu amalan kakak-kakak ya. Mudah kakak. Ya. Yang pertama Fatimah, amalan yang dapat membuat kamu melintasi siratal mustaqim nanti sebagaimana kilat menyambar. Pertama Fatimah, berdatim kubut tabuh miuk lako, kata Fatimah, meminyaki rambut suami kita. Yang kakak lenduan buh miuk lako ni. Pupu yang nak muda, nabris bobris. Nak orang aring ju. Anak tak pernah miuk mata ju. Boyu. Cuman untuk meminyaki. Sebetulnya kan bak meminyakinya. Pucit rasa kasih sayang seorang istri terhadap suami ketika itu. Bumi. Nyoba bapak dan tuan Bandung nyoba timbuh minyuk dan nyoba dako lilong dan nyoba muayang nyo. Tun dong, perempuan itu. Bek kem-kem. Sebab untuk pupuknya agak bayar. Kecuali yang muda-muda yang ban-ban megawai. Tanyo yang kaput anu, tapupun bumi minyuk lako tadi juga. Lalu ngomong minyuk. Lek-lek kepada dia nyoba tadi buat. Kan tadi yang mana tu bapak hantar. Kamu tunggu malam, kamu kiban tunggu. Apa yang nak korang tengok?
Nam tengah apa juga. Tanya bapak punya isi minum pun menyebut tanya bekan kan tunjuk gitu. Memunya tekedi. Hana oh dapat tubuh kibar. Betul. Gimana kita bu? Boleh kita. Tanya bek muayang. Sebab kebiasaan seorang suaminya tidak muayang itu. Apabila dipupuk tabak-tabak pupuk oleh perempuan yang hantam dipupuk nangganya, terbiasa kita seorang suaminya muayang. Contoh, dia contoh. Inong danyo kadang ngajak majlis taklim. Di ketika tengku pemateri majlis taklim geken menong. Ibu-ibu Bandung, dosa kita yang paling banyak ialah dosa dengan orang yang terdekat dengan kita. Bila kita seorang anak, dosa kita yang paling banyak adalah dengan orang tua kita sendiri. Apabila kita seorang istri, dosa yang paling liu danyo nyan ngon lako dengan suami kita sendiri. Tanyo teringat, tanyo kakak, ya Allah ya Tuhanku, betul lagi ku pegah ni tungkunya. Malam bawa ni ku kena tigo, tempunan lagi nyanji. Nyo jana woi nyo tigo tu. Nyo pagi undung lun ya Allah. Mohon ampun lun bak lako lun. Munyo lun poe uro raya titun dua go lun takun hanatro umu lun bak uro raya. Jeno kibanci nyo lun cok ketimpulan. Tip hari Jumat saya tetap meminta maaf kepada suami saya yang lagak lagi mengabak lakonyo ibu bapak ya, terutama ibu-ibu. 3 Jumat 3 yang lagak. Tipu orang lagak cik nyek-nyek nak lari. Ngomong adanya lemah, ngomong adanya lemah. Mana jalan ayah ni, mana jalan ayah ni. Ni lagi nya tapi kok hilang matanya lagu. Nyek-nyek dah. Yang lagak ya, yang pas yaitu 3 Jumat 3. Tunggu suami kita pulang dari masjid. Munyon najak ke masjid. Bakna cerita bahagian lagu munyon kata orang Jumaat di lampu ini. Hai kejap masjid. Gak pasal aku ubah kat masjid. Jadi duk ke lampu bui jenguk ke mana sama. Ngoh ikan lebu, nak kalah ikan ngoh dia. Ngoh apa adik mak kalau bahasa kamu dia ngoh adik mak. Yo. Nah kebahagiaan lakon dulu kan jak Jumaat. Watewo tanya bak Jumaat kana inong tanya. Munyo nang kanyo tanya tahu Jumaat musalla lagi ada duduk. Nya lagi yang musalla tak buka pintu tak mau dalam rumah inong tanya tu lagi bunyi padi nah. Biasanya nah kejadian yang biasa terjadi begini. Dengus ini di ruang mana? Di ruang tamu. Nyo Jumaat nyo singo umpama tang tingo bunga gupu mulai. Laginya tak buka pintu, tak tulak pintu. Assalamualaikum. Kana inong tanya di dekat pintu cik tengok gepreh tanya wo. Waalaikumsalam kali. Ada syarul layahi. Munyo itim puput lagi nyo bapak pandang kamu ayah. Baik mu ayah. Cok ni bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum ada syarul layahi. Cok ni bila. Baik anti. Kum ada syarul layahi. Apa ho? Kopi lo kali kau. Untuk kopi cok dunia ini. Sebab untuk kuponnya bayar. Nyo tak mayang dah nyo mati mak yang hakim ni. Cok dunia. Pemah ada jalur ayah ini, kapal pemah ada jalur hantam nangkanyo kah lagi nyo bakon kamu mati kah? Hanya ada jalur juga kayak mau kopi lo. Ini apa ini? Ibu-ibu jut lagi ibu. Sebab yang paling dahsyat tanya ibu, jina memang ada masalah ya. Sebab neraka belum pernah sampai kita ke sana. Ke alam barzakh belum pernah kita masuk ke sana. Tayo hana munyum, kon hana patih na adut dalam neraka. Kon hana patih na adut dalam kubur tapi puji. Handa takut. Kon nyanyo. Kon handa patih, handa takut. Mukubah ibabah tungku, mubusa ibabah tungku ya. Bak gupugah, nyo ibu-ibu dalam kubur lagi nyo ada. Nyo bapak-bapak dalam kubur lagi nyo ada. Tanyo kon handa pati, handa takut. Pakon handa takut karena hantam dak kalon. Pakon hantam dak kalon karena tanyo hantam dak tamong dalam kubur. Yang kata tamong biar itu biar dia gimana? Padahal kon juga itu biar awak amu 2 lero. Ya pengingat tanyo dalam dunia. Oh hana bisa
rumah tu biar malam. Pokok 12 dia ketuk pintu ada rumah. Assalamualaikum. Jadi orang tingkap Allah ma'arwah makcik katu. Arwah punyo katu. Dia buka pintu mesti dengan hanali. Mata kabeh putih, lidah kapanya. Kun bak tanya wadenya. Bek buka uleka. Po kali po kata. Bek lawan aku kali dia kata lidah po. Kae dong. Nyo kata dia punya izin lagi nyo aman kampung. Yang pancuri tu ingat balik pancuri. Rumah pancuri hanya aja mau tinggal be bangga dia. Bangga dengan telur. Punya izin ke lagi nyo bang rasa lun bang kakak. Kede hanya payah kunci dia. Bani kena jok di pancuri ingat tu Allah tu ma buah yawa gitu malam mana jelas. Nyo mahai tem tupit mau teu cai tem tupit nyo kena di kecobaan bagi tanyo ngon ilime kita takut ke alam barzakh ada kubur ya makanya ibu kan lam maka jino dosa kita dengan suami bukan makna kita nyo lakukan hanya mendesya menubuhina bang bukan maknanya kita seorang pemimpin kita tak punya dosa dengan mereka tak nyo nasi desya ba inau layo perempuan juga mempunyai dosa terhadap suaminya. Ingat di ketika inau laki ampun dan laki ampun desya tanya tiga. Betapa banyak kita berbohong kepada istri kita. Padinda tanya tak khianati inau tanya tanpa sepengetahuan dia. Umur ada shalom ayahi ka pemukam cit desya lu. Dia maka inyo tim lagi nyo baik muayang. Tahu apa persoalan dasar tanya bunuh dah yaitu boh miuk laku nyomu mulai tengok bunuh item boh miuk tanya tunjuk atau pendapat tu mai jadi ke boh miuk nah mahana miuk ni yang ada tu tunjuk lagi ibu bu salah sabuh fadilah mau meminyaki rambut suami yaitu di ketika sampai di tiang siratal mustaqim sebagaimana kilat menyambar kita melintasinya nanti. Nah ya, yang kedua, tatim botok putih yang juga penyakit bak lagu. Ingat tu, botok putih kan juga, tapi nak putih yang tabut, yang gata ya. Dia nak gata ya. Kalau tak kaca, kalau minat berkata, baik pedih, putih. Ini yang putih sini tu. Yang putih malu baik. Naik tinggal madam. Baik, aku tanya yang putih kenapa. Le tadi. Baik. Jibut uban kita itu bang adalah sebagai pengingat daripada Allah untuk kita. Tanyo yang kaputih orang, han bibut putih dan yang kecuali yang mempenyakit yang membuat kita sakit kepala dan membuat gatal kepala kita. Yang mentau yang cabut. Ini dua nuknya. Cuma yang lain baik tabur. Sebab putihnya bang adalah tanda pengingat daripada Allah untuk kita. Kita lupa kaca ya Allah, Tuhan ya Allah, sehingga kita bisa sadar nantinya. Dan putihnya mencahaya ini kalau dari langit. Ma putih apa mencahaya? Putih. Ya. Kak, tahu apa tanya bunuh? Yaitu kedatangan tamu yang pertama, malaikat Jibril akan membantu kita ketika sampai di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, jembatan pemisah antara surga dan neraka. Semuanya kita ibu bapak Nuban Bandung akan nanti sampai ke Siratal Mustaqim, terkecuali orang-orang yang dimana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi orang mati syahid, orang yang mati syahid, orang yang kaya dermawan, kemudian orang yang haji mabrur, dan seterusnya ulama yang beramal dengan ulama dengan ilmunya. Maka 4 orang manusia istimewa ini tak melihat di mana Siratal Mustaqim. Nyambut. Bahkan di pintu surga tengok ibu bapak yang perutnya mengawai-awai tamang surga. Kena mengawai-awai tamang surga. Pegah dia mati syahid, lo ni deh. Pegah dia orang kaya, han juga, lo ni deh. Pegah watenya dia orang yang haji mabrur. Oh, enggak bisa kalian, saya yang lebih dulu. Ulama ketika itu diam, tak menyahut apa-apa. Pegah dia mati syahid, awaknya bisa haji mabrur karena berjuang dulu. Saya berjuang
berjuang membela agama Allah, aman kalian di jalan hingga bisa kalian menunaikan ibadah haji yang mabrur. Gata orang kaya, gata bisa mengumpulkan harta kalian karena negeri ini aman. Sebab aman itu kami yang berjuang dulu mempertahankannya. Berpisah kami dengan keluarga, berpisah kami dengan anak-anak kami untuk mempertahankan agama. Bakaji geger le Nabi dayo bahwa saya yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian. Haji mabrur pian dulu. Lo ini. Beliau pun kaya be, lo ni deh. Akhirnya malaikat Jibril sampai ketika itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang dengar dakwah, kon dakwah ngawai-awai. Jadi, engkau amalanmu apa? Saya mati syahid malaikat. Engkau haji mabrur. Orang kaya dermawan malaikat Israel, malaikat Jibril. Jadi Nyonya kamu dengan masalah, bukan kamu mati syahid, intinya yang mati syahid bukan bawa jila, kemudian kamu bawa kamu yang mati mabrik bukan bawa jilanya, mentau yang bawa ya, mati syahid, lalu jual. Apa yang membuat dan dari mana engkau itu tahu bahwa engkau lebih dulu masuk surga? Apa amalanmu yang besar sekali? Lon malaikat Jibril, lon mati syahid, memperjuangkan agama Allah, lon berperang di hadapan musuh Allah, lon dak pataku lon timba ini. Betapa banyak aku membunuh musuh-musuh Allah ketika itu, hingga akhirnya saya pun ikut tertembak meninggal dunia. Maka orang yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang lain. Kelima malaikat Jibril tahu pun. Sokun bak kata bahawa orang mati syahid bila tak masuk surga, tahu pun. Ulama tukang kun wahai Jibril. Mamunya ulama tukang kun. Berawai magatai dengan ulama. Kalau nak kelaganya mati. Apa? Kalau kelaganya ulama nak awal mati syahid. Yang kalau awal orang mati syahid, ulama sedang yang mengatakan berawai kata dengan ulama nama. Nada apa tadi? Belum kelaganya anda kan nanti kan ganti itu deh mana? Orang kaya, saya juga demikian ya Jibril. Saya orang kaya dermawan. Allah memberikan saya harta. Dulu saya infakkan harta saya untuk pesantren. Saya berikan harta saya itu untuk masjid, untuk memfasilitasi pelajaran-pelajaran yang tempat-tempat belajar agama. Maka dipegah oleh ulama saya lebih dulu masuk surga. Tahu pegah? Ulama. Mamunya ulama orang pegah? Banyak tu ulama ini. Ulama ini. Haji mabrur? Dia Jibril, ulama dia mabrur. Haji ulama, kaulah yang lebih berhak dulu wahai hamba Allah untuk duduk di surga. Namun ku kele ulama watian. Wahai malaikat Allah, malaikat tino ku ibu bapa ya. Kalau dia seorang ulama dan benar-benar ulama, bang, tidak memprioritaskan dirinya untuk tampil ke depan, tidak, lebih mementingkan orang lain. Inilah ciri-ciri seorang ulama. Bukan di dunia mentok, bukan di akhirat mentok, bahkan di dunia, bukan di dunia, bahkan di akhirat nanti. Ulama itu selalu mengalah. Orang yang alim dan yang mengerti tentang ilmunya itu, dia selalu mengalah. Hanalah aduh, yang pokok berdoanya ha. Bekal yang ulama wadanya. Wahai Jibril, saya dikatakan ulama. Saya menjadi pimpinan pondok pesantren, wahai malaikat Jibril, karena ada bantuan orang kaya yang dermawan. Dia yang memfasilitasi pesantren loan. Dia yang tukang juk gaji-gaji dewan guru di pesantren loan. Dia yang membangun balai-balai tempat pengajian di pesantren loan. Yang akhirnya saya mendapatkan murid banyak. Kemudian saya dipanggil sebagai abu atau ulama. Maka sangat tidak sopan rasanya kalau saya lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang dermawan. Ternyata ibu bapak bakwatenya, kami yang kagak fasilitasi harta oleh Allah. Bila dermawan, maka kemungkinan besar kita yang orang kaya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang lain. Bapak-bapak ibu teman Bandung, nyo yang hanya kalau siratal mustaqim itulah 4. Nyo yang haji mabrur, mati syahid, orang kaya dermawan, dan ulama. Menang.
Abang bapak ibu dan Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nanti berselawat di malam ke Rasulullah, malaikat Jibril yang akan membantu. Sudah, malaikat Jibril. Kemudian ditanya oleh nabinya Pak Mikail. Mikail, nalun Tuhan ya Muhammad, engkau apa ya Mikail yang akan kau berikan kepada umatku apabila umatku ada yang mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam? Geger di malaikat Mikail. Mikail, lon sebagai malaikat Mikail, apabila na umat kata wahai Muhammad yang berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, maka saya nanti yang akan memberikan kepadanya gayung sumur atau kulam Kausar. Dengan tangan saya sendiri yang akan memberikan gayung itu ke tangan mereka. Nyoduk bang kakak, gepu mulia tanya oleh Allah dengan tilawat ke Rasulullah. Apalagi nyo boleh mulut tinggal 2 waktu kalau hana salah ulun Tuhan. Mesti ji, ya. Tanya mesti lawutnya, hana mesti bak boleh mauli. Bak boleh lain, coba dah utamakan bersalawat. 2 go mentau lu tumaya. Dimuliakan kita oleh Allah. Bahkan satu riwayat dikatakan, wusulnya seseorang kepada Allah bisa juga disebabkan oleh salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon ibu bapak, Syekh Ibrahim Al-Jazuli, Imam Al-Jazuli itu mengarang kitab Dalailul Khairat. Karena dalail dan sadalail ya. Yang Dalailul Khairat dan khusus salawat semuanya. Kenapa salawat ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli? Karena termotivasi daripada murid beliau atau khadam beliau. Nyona khadam beliau. Pada suatu ketika Syekh Sulaiman Al-Jazuli berangkat menusuri sebuah padang pasir. Di tengah keberangkatan beliau perjalanan, bekal beliau habis. Piung bak tengah jalan. Kalau natapohmon di padang pasirnya. Gekanan Syekh Sulaiman Al-Jazuli kosong, dipenuhi dengan debu. Akhirnya murid beliau tadi, geken bak murid, anak muda, wahai muridku, tidak ada air di dalam sumur pada midai. Gebudahkan muridnya puno, berangkat ke tepi sumur, kemudian diludah di godi. Diludah. Di ketika air ludah murid ini terkena tanah yang ada di sumur, mubok-bok ditubiki wadena. Lagi yang kali tubiki, gecok dia anak mudanya, dibawa ke depan syekhnya. Nyo iya syekh. Hirun Syekh Sulaiman Al-Jazuli wadena. Tapi kekena Syekh Sulaiman Al-Jazuli, nah, buno dong kalon hanai, nyo pakon kanai. Dia sembunyikan ketika itu amalannya kepada gurunya. Itu untuk ta'zim. Hana doa guna dong kandon buno cik kanai. Hana nadong kandon buno taludah dalam inya. Sebenarnya apa amalanmu na sehingga engkau diberikan kelebihan begini oleh Allah? Watenya ibu bapak geken karena guru sudah bertanya. Dikatakanlah ketika itu oleh murid beliaunya, yang na wahai syekh, pat mentong na kesempatan lidahku tak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyo tengok duk ngongon, tengok mari-mari, tengok pegah-pegah abang ngongon, lu pegah abang ngongon. Di ketika teman-temanku tidak ada, maka saya sibukkan lidah saya dengan bertasbih, dengan berselawat kepada Rasulullah. Maka oleh karena demikian kakak, abang, ibu, gewo Syekh Sulaiman Al-Jazuli ke kampung halaman beliau, gekarang kewatian kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ada salawat, ada tilawul. Tilawul malam Khamis, tilawul malam Sabtu, tilawul malam Jumat, dan salawat-salawat yang lain. Maka salawat itu sebenarnya banyak manfaatnya untuk kita, Pak. Bisa membuat hati kita tenang dengan salawat. Bisa membuat keberkahan usia kita dengan salawat. Makanya untuk mutilawat ke Rasulullahnya, biasa dari hal yang kecil, perkara yang besar akan mudah kita lakukan nantinya. Munyo dapat ke jino adik juga betul-betul di malam. Mungkin akan bosan kita 2-3 hari ke depan. Tapi bagi cik, biasa 2 gol lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 2 gol dia lumayan kakak. Maknanya 10 kali dalam sehari semalam.
maka nanti malaikat Mikail yang akan memberikan gayung surga untuk kita. Sebab kalau geger di dalam kitab tafsir Jalalain ya, ayat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Muhammad memberikan kepadamu kal kausar. Ada yang memaknakan kal kausar itu adalah kolam kal kausar yang ada di surga Allah. Nyobin gayung yang nabak bineh kolam kal kausarnya libu abang sebanyak bintang yang ada di langit. Jadi ada juga yang memaknakan kal kausar di sini adalah syafaat. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami ya Muhammad memberikan kepadamu hak peto syafaat. Maknanya bisa membebaskan umat. Maka umat Nabi yang lain tertahan syafaat mereka, beliau-beliau yang mulianya untuk umat beliau, untuk umat mereka, apabila sebelum Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat Nabi yang dan Nabi beliau, Nabi umat tanya Muhammadnya, umat Nabi Muhammadnya. Jadi Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada tanya, baru ketika itu diizinkan oleh Allah Nabi yang lain memberikan syafaat kepada umat-umat mereka masing-masing. Tidak ya? Kayak tahu apa tu? Nyo malaikat Israel nanti malaikat Mikail nanti yang akan memberi gayung surga untuk tanya nuan kamano. Sebab menobak di ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, apabila tanyonyo kawai tamong dalam neraka bang, akan ada tanda keluarnya kita dari neraka. Ditulis gitu. Ittaqum minan nar. Bak keneng lagi. Ditulis. Ittaqum minan nar. Jadi ketika kita ingin masuk ke surga, bidadari membaca itu ittaqum minan nar, bekas neraka. Bekas tahanan neraka. Tanya pun bidadari yang tukang peh tanya wadanya. Menanti kamu dalam surga Allah, ditulis dan ittaqum minan nar. Dengan bidadari bab tanya wadanya, wahai hamba Allah, di manakah engkau selama ini? Idanyo male ta mengaku bab bidadari dalam neraka bah. Wadanya takkan bab bidadari itu, lombiyo bak ngon dia kadang lagi nya. Di dalam neraka dia ada piyo dia nyan bak kineng bang ayat ditulis dan jiban. Kalau bak kaca surga ternyata tertulis di sini ittaqum minan nar. Male kita tamu dalam surga wadanya bang. Talakin izin bak Allah Taala untuk balik ke dalam neraka. Dukno lagak bidadari hanya menyum sakit dalam neraka karena malu daripada ditengok oleh bidadari itu sendiri. Dukno lagak bidadari. Bidadari nyo gambaran je ibu kakak lagi nyo. Kalau ke malamnya bidadari kejenguk kena ulunya, tersenyum bidadari, akan keluar cahaya gigi bidadari itu mampu menerangi seluruh gelapnya malam ini. Yang gigo bidadari, gigo tanya kak ujokin, cot uho timang takim tengok ceria uho, gelap masa depan kena kau. Mantau bidadari kau tanya, pelengan. Kemudian bidadarinya punya BJI lagi nyo. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bong. Duh. Melalui kerongkongannya ini turunnya air. Duh. Oh, punya itu di. Tanya duh. Kalang nanya. Jadi walaupun demikian, ibu dan kakak dan tuan malamnya yang hadir kuno, kalian akan jadi nanti sebagai ratu bidadari di surga. Mudah-mudahan yang hadir malamnya jadi ratu bidadari di dalam surga Allah. Amin. Tapi muno kan ibu bak dan jemaah, kon model-model awaknya jadi ratu bidadari. Maksudnya muno maksud dengoy je. Kalau minum pegang. Awaknya tengok lagak lo. Usia kalian 17 tahun. Ya, muda kembali, anak Tuhan. Akan mudah kalian menjadi ratu bidadari apabila kalian mau melakukan 4 perkara. Pertama, taat kepada Allah ketika truk pada sumayang tim sumayang. Ketika truk pada bulan Ramadan kalau hana halangan tanya puasa, taat kepada suami dan menjaga kehormatan diri. Nyebut boka. Taat pada Allah, sumayang truk pada sumayang tanya, truk dalam bulan puasa tanya, Ramadan puasa tanya, anda tinggal. Kemudian taat pada walaupun bagaimanapun keadaan suami kita, bila dia memerintahkan kepada kebaikan kita taat. Yang keempat, menjaga kehormatan diri kita.
Insya-Allah dengan demikian ketika sampai di akhirat nanti kalian akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga melalui pintu yang kalian inginkan. Nah, jaga-jaganya, jaga-jaganya. Banyaknya manusia di neraka nanti yaitu perempuan bukan karena mereka tak taat kepada Allah. Kebanyakan inong dino kakak taat ba Allah. Ramai inong yang taat ba Allah dibandingkan kami laki-laki. Namun kenapa di malam Mi'rajnya Rasulullah kebanyakan wanita di neraka? Karena mereka tak bisa memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap suami mereka sendiri. Nyaman dong. Maka ini kakak Roman Bandung ya. Dalam usia kita sedikit lagi. Malamnya naumu 40, malamnya naumu 50, malamnya naumu 5, pun 5. Kadang mati dengan hati kakak. Korbankan usia kita di dunia untuk taat kepada Allah dan suami kita agar kita bisa bahagia selama-lamanya di akhirat nanti. 15 tahunnya wadah yang tingkat kakak. 15 tahunnya itu wadah yang tingkat. Kalau maulah kita korbankan sedikit usia kita untuk taat ke Allah, tumayang dan puasa pada Ramadan, taat ba'lako, insya-Allah kebahagiaan yang hakiki nanti akan kita temukan di surga Allah. 4 perkaranya. Nah ya, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian. Jadi malaikat Jibril nanti yang memberikan gayung, malaikat Mikail nanti yang memberikan gayung surga itu kepada kita umat Nabi Muhammad. Ketika kita mandi dengan air Al-Kautsar, maka lunturlah tulisan yang ada di kening kita, yaitu itqum minan nar. Akhirnya gimana? Glih punya mandum yang akhirnya kita mangat damong dalam surga Allah. Yang ketiga, kita nyong li Nabi dan nyawatinya Israfil. 3 dapingoh dulu Israfil. Putajuk ke umat dan Israfil apabila umatku mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam. Muhammad, lon Muhammad, apabila umat gadatin mutilawud ke gadati plugo tiwati malam Muhammad, maka ketika selesai mereka berselawat, saya akan bersujud di hadapan Allah memohon ampun segala dosa dan kesalahan umatmu itu. Tak ku bangkit daripada sujudku Muhammad sebelum umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamunyoka malaikat yang mendoa kakak, malaikat yang meminta abang, sudah barang tentu dan pasti Allah akan menerima doa malaikat itu sendiri. Berbeda dengan Danyo lemah fiat menta'ah. Banyak sekali penghalang-penghalang doa yang kita lakukan. Maka kadang doa Danyo ibu bapa yang bertolak oleh Allah. Nyo adik-adik tuan-tuan Danyo yang tunggu-tunggu deh. Nyo beringat-ingat deh, beringat-ingat. Baik Danyo beranggapan Danyo yang tunggu-tunggunya kadang-kadang dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala. Belum tentu. Kita jangan merasa kita lebih baik daripada orang lain nanti. Ketika aja umpama jin dia konjak baca sama dia ajak mu doa rumah saudara tanya yang lain. Nah, orang lain yang kira-kira nanti kadang baca doa ketika silap mereka membaca doa nyobek pekeh. Walaupun tanya mupum tentang doanya, benarkan dan betul-betul lah mati tanya doa segala tanya. Kebanyakan tanya yang punya salah tunggu lain mu doa tu tanya dah pekeh. Seolah-olah dah bayang Yuhanai mu apa. Ingat dek, kadang bak doa ni yang butuhnya yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tak tahu kita dari lidah siapa yang Allah akan terima doa itu. Tanya baik merasa diri kita itu lebih suci, lebih baik dan lebih pintar. Nyo yang dididik tanya oleh guru-guru tanya, setinggi apapun ilmu kalian yang kalian dapatkan nanti, bila sombong kalian kedepankan, tidak ada harganya kalian di pandangan masyarakat banyak. Yakin ke awaknya ya? Sifat ego diri awaknya pukul. Lebih baik kita merendah dibandingkan kita meninggi. Sifat awaknya tanya guna. Baku lain di kedua tanya guna. Baik merasanya lebih. Sebab apa? Wadetanya tamu doanya adik, ya boleh jadi bukan doa kita yang diterima. Tosi aminnya orang yang mengaminkan doa kita itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan merasa lebih baik. Kakak, ibu-ibu dan bapak Bandung, nyo abang-abang lo. Ayo, nyo abang-abang, apabila tanya nak tamu doa bang, mu doa ju. Lo tunggu kon yakin lo ada keterima doa oleh Allah Taala. Lo nunggu maksiat nunggu. Genyo bang, Allah itu bukan pendendam. Kalau seandainya Allah yang berdendam danyo, urun kafir mah nanti gejuk buku yang lagi apa tung lewat ya. Duk tanya mencong kita sembah Allah ya. Laki ju.
Cuman cara Allah mengabulkan doa itu ada 3. Bukan maknanya wadai lakinya hana gujuknya hana gujuk. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Pertama, diberikan langsung apa yang kita minta melalui sebab dan musabab. Ya adik-adik itu hidayah hari. Ya Allah ya Tuhanku, benar kepeng ngobrol kita mudah rezeki unci ya Allah, mudah rezeki unci ya Allah, mudah rezeki unci. Kadang hana mudah rezeki unci tanyo. Bila diterima doa kita oleh Allah, kadang nabang atau kakak tanyo nanti yang akan telepon tanyo. Pernah perle kata adik inan di pesantren. Lun perle kita ka, nyo tu buka hati ka tanyo untuk blok kitab tanyo. Itu pun berkah daripada doa yang kita panjatkan. Itu pun diberikan secara langsung. Namun melalui sebab dan musabab. Ijinlah sebab dan musabab. Beda orang yang di hati tanyo ha. Adik-adik, orang makam tarekat, orang makam hakikat, itu beda. Bila tanyonya mantong bergantung kepada sebab dan musabab, maka diberikan oleh Allah apa yang kita minta melalui sebab dan musabab juga. Gini. Yang kedua, itu beri langsung. Yang kedua, Allah menggantikan doa kita itu dengan musibah yang akan terjadi kepada kita. Allah Maha tahu. Di dalam umpamanya di Lauhul Mahfuz kata tulis kan? Di Lauhul Mahfuz tanggal bulan, hari bulan, rumah si bulan terbakar. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Kalau kira Allah cik baik. Tanggal bulan, rumah si bulan tudung. Karena malaikat sudah membaca. Maka nada doa sebelumnya mbak. Ya Allah ya Tuhanku mudah rezeki lu ya Allah. Benangon tulun kerja ya Allah. Benangon tulun pudik anak rumah lu ya Allah. Namun rezeki kita ditahan oleh Allah. Dihapusnya musibah yang akan terjadi pada diri kita setelah itu nanti. Menunggu kami tulis inan tunggu kubita pinah-pinah, kubita hapus-hapus, kubita balik-balik. Kalau di dalam Lauhul Mahfuz masih bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu yaitu fi ilmil qadim, di dalam ilmu Allah yang qadim, yaitu dalam azali Allah Subhanahu wa taala. Genya ni jiwa. Tadi gedenya, makanya jangan bersangka kepada Allah. Betul dan tanya ke Tuhan. Yang kadang adik-adik lo kadang yang tua-tua tanya bio dek sampai sini kadang nalako tanya kujuk Allah tamu doa nama Allah ya Allah gunaku hana kujuk ya Allah. Jangan putus asa akan yang daripada doa yang tidak dikabulkan. Kadang cara lain Allah mengabulkan doa itu. Yang kedua cara Allah mengabulkan doa yaitu dengan menggantikan musibah yang akan terjadi pada diri seorang hamba itu sendiri. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa tu hanya gujuk langsung oleh Allah doa pun yang talakian, kemudian diganti doa kita itu dengan istana yang ada di surga Allah. Kalau istana tanya ke dalam surga Allah karena kakak sudah barang tentu lama dan atau lambat atau lamanya kita tetap akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya abang-abang mendoa Allah taala bang. Geterima doa tanyo, geterima doa. Dah ya. Ilun hana tunggu cik hana geterima doa. Baik lagi nyo jangan suudkan kita kepada Allah. Jangankan kita maling pancuri geterima doa Allah taala. Bahkan pancuri ada dilem hanam temu-temu, ada dilem hanam temu-temu. Tak ambil belum ibu doa. Ya Allah, aku tidak madu ya Allah, aku tidak madu ya Allah, aku tidak madu malam minggu anakku balik ni ya Allah. Selama. Doa jawab. Maka jangan ragu doa kita kepada Allah. Apa kau sangkarnya ke Tuhan? Kait aku doa aku dari betul tungguhan aja kita terima oleh Allah Taala. Udah kian mudah rezeki handa aja tungguhan aja mudah. Izin lagi nyobang rezeki itu tak mesti uang. Baik fisik dan pandangan dayo. Rezeki itu boleh kesehatan. Boleh sehat kita. Boleh anu juga rezeki. Kamu lagi doa mudah rezeki kadang peng dan Yohana anu lari laju-laju. Ngara rezeki kadang. Gob lain untuk minta 3 ratusan juta rupiah habis mereka untuk berobat. Tu upeneng dan Yohana pakai pen. Lah gaji nerok pagi rumah. Tidak sayang Tuhan. Itu pun rezeki yang paling besar. Kenapa hati anak memuja zaman Tuhan? Sehat dan nyobang itu pun rezeki. Betapa banyak orang yang kaya-kaya nyobang hanya bisa pajuh makanan yang mangan-mangan. Wadejak pak undangan pajuh bu cuma 60.
Itanyo, yang tanyo hubung gatin coba kanan puna, gulai kami tahambo, jengkol dah hingun. Mandum kita dapat jo, ini pun sehat, ini pun rezeki paling besar buat kita. Ada. Pernahkah kita bayangkan kakak kalau di rumah tangga kita seorang pun tak ada anak? Nyongon-ngon kanyo yang belum nanu. Tinggal di rumah sendirian, dua ngelaku. Ada lah moto dari kakak menyutik kedihanan dengan anak mga. Tak kalon ji. Dia tamai moto. Alah. Pun harapan tanyo kalau na dengan babah tanyo kon babah tanyo tapi bukan apa tengok dami honda ke makna kadu begat dan tanggul tu kenong kan polisi tidur tengok dami moto anu kita ping mangat dan begat nak duduk nak nanti kena dashboard nak duduk babahnya kami bukan apa nyohana ni kuda di rumah kita juga dah belum untuk ubah. Boleh tanya mana mi lewat pada tu mi. Enggak tahu. Kemudian bagi kakak-kakak yang golong nada, kakaknya abang-abang yang golong nada rezeki kejut oleh Allah Taala, kakak bukan artinya Allah tak sayang kepada kalian. Itulah tandanya Allah sayang kepada kalian. Nya hana guju anu batanya jino karena Allah tahu ke depannya nanti. Suatu pun kakak kadang munyo guju anu batanya jino kakak anu munyo yang kampung mandi nyolang kampung tengok. Suatu pun kadang munyo guju anu kadang jino bang. Anak kita inilah yang akan mendorong kita ke neraka Allah di akhirat nanti. Allah tahu benar tentang itu. Allah hanya ingin tanya mana dalam kampung kakak. Allah tak ingin kita masuk ke neraka pada sebab anak. Kebetulan anu ilatihan untuk tanya. Bersabar tanya. Yang mubak-mubak ju. Yang tahu ju. Dia nyai. Betul ke mana? Galai belakun tu. Kayak dah pemubak kan juga buah-buah pada lambuk. Hari dah mubak ni tu. Dah mubak. Muno kakak. Ingatkah kita Nabi Ibrahim alaihissalam di usia berapa Allah berikan anak kepada beliau? Nabi Ismail alaihissalam di usia beliau 63 tahun. 60 leto 83 tahun baru diberikan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. 15 tahun biasa haji. Tunggu pegah, maunya kolon pegah atau cik pegah. Pelanggannya, sabar. Pegah pak inong tanya, hanya tu nyon nak ruku. Munyo hanya tu ruku dah. Munyo hanya tu ruku dah. Munyo limang tu ruku hanya aku mengkawin ke bodi. Nyampe tu. Kalau cik tanya, kenapa? Yang mubah-mubah ni. Kalau gudang gujuk dari Allah Ta'ala ada, bukan artinya Allah meninggalkan kalian kakak. Baik bu udat tanya. Baik dia kalau tanya. Bu sangka tanya ke Tuhan. Nyo biasa tanya kakak. Tanya kalian dah tu dah mengkawin, ada dia dah mengkawin, ada Fiji, ada apa yang mengkawin, kedua apa lagi. Wadai takun lagi sang Tuhan kan sayang berawaknya. Seolah-olah Allah meridai perbuatan mereka. Tidak. Apapun terjadi pada diri kita seorang hamba di dunia ini, menurut pandangan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Kan menurut tanya kakak. Pandangan kita dan pandangan Allah itu jauh berbeda. Seperti orang memandang melalui lubang dan orang memandang di atas menara. Walaupun yang dia pandang itu sama, namun pandangan luas pandangannya itu berbeda. Lagi nyoku pandangan Allah untuk tanya. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Abang-abang yang ecale, tado tanya bang, itulah mungkin yang terbaik bagi kita nanti. Petiap tanya. Lagi yang hitung suara talu dan yang umpama. Alhamdulillah ya Allah talu dulu. Baik pilih-pilih kat situ dia. Pasti dah ramai orang yang eleh-eleh ha. Lu talu. Baik. Itu yang terbaik untuk kita. Yang lu dengar habis tunggu. Salah tak jauh apa dah jauh. Enggak naik lagi dah jauh. Adakah kita masyarakat meminta? Awaknya jauh. Mai kamu apa? Kalau minta tu, belanya je. Apa hukumnya? Betul. Nah, ya abang tuan. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, bila hasilnya nanti tidak memuaskan batin kita, itu yang terbaik untuk kita. Ini aku tanya kau berlewo, bakta takdir.
Ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah sejak usia 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda tercinta kita yang mulia. Dah, tahu bakal kuno, yaitu malaikat Mikail, malaikat Israfil memohon ampun kepada Allah untuk urun yang mutilawudnya, sampai Allah mengampuni dosanya, baru malaikat Israfil itu berdiri. Yang kedua, malaikat Israel. Gudangnya oleh Nabi malaikat Israel. Nalun Tuhan ya Muhammad ya Rasulullah, apa nanti yang kau berikan kepada umatku ketika umatku mau bersalawat kepadaku 10 kali dalam sehari semalam? Malaikat Mikail kejauh katanya, Muhammad, Tuhan aku bujuk Muhammad, tebak dulu pun cabut. Yang tu bagi banjir Muno Muhammad, umat engkau Muhammad yang bersalawat kepadamu Muhammad, akan kucabut rohnya nanti Muhammad bagaikan orang yang mencabut rambut dalam tepung, sehalus mungkin. Terbaik Bapak ya. Ini kadang mungkin kalian pernah juga sampaikan pulang kaji tanya malamnya. Nyawang tanya ibu bapak, gepuduk oleh Allah Ta'ala seiring urat darah kita mengalir. Pelaganya ke dalam kitab Ihya Ulumuddin, perangan daripada Imam Al-Ghazali itu, seiring urat darah kita mengalir inan kenyawang tanyo, maka wate gupudubit le malaikat ibu sakitnya luar biasa. Lagi contoh kopi ngon i ngon kopi. Ketika kopi kita campur dengan air, tak tahu lagi kita yang mana air yang mana kopi. Kopi yang ke i yang ke kopi, dapunan ke i kopi. Benar ya? Untuk kopi tah ingon kopi agak sukar dan payah. Karena payah tak pres, payah tak taring, baru akan ditubik air murni kembali. Lagi nyok rohnya dicabut oleh malaikat Israel. Satu riwayat dikatakan, cara malaikat Israel mencabut nyawa itu tak ubahnya seperti kita mengambil santan kelapa dan santan bau. Jika dan bau dengan jauh pun tatakmu tiga uyu nyaingan kakenong tanong kena tiga kalembang kude, kemudian kunda tapuli kunda, kemudian tapla, kemudian taku, kemudian tarama, baru keluar yang namanya itu santan, saripati santan pada kelapa. Lagi nyok malaikat Israel bang dicabut nyawa udanyo. Maka kita riwayat kepegah diutusnya 4-6 orang malaikat untuk mencabut roh seorang hamba. 2 bak ujung kaki, 2 bak tiut, 2 bak kiing, dan malaikat Israel menunggu di kubun-kubun. Malaikat yang nabak ujung kaki gepicit nyawang tanya kakak katanya. Gepicit gepek nyawang tanya dari ujung kaki sampai ke lutut. Ketika roh sampai ke lutut, maka jantung tak sanggup lagi memompa darah sampai ke ujung kaki, maka lebih ke kaki orang yang kena meninggal. Dari bak tiut watenya ibu bapak diangkat dipicit bio-bio sampai ke kiing. Dari bak kiing ditambut oleh malaikat yang nabak kiing diangkat sampai ke kerongkongan. Di ketika roh sampai ke dada, ketika inilah kita menengok seseorang itu sudah sampai bak alun 7, bak gelombang 7, 3 tengok run. Malaikat Israel menunggu di kubun-kubun. Malaikat Israel lah yang akan mencabut nanti. Gini. Maka di ketika roh sampai ke dadanya ibu bapak dan Bandung, ketika roh sampai ke kerongkongan, ini rasa haus orang yang dihadiri kematian luar biasa adanya. Maka munyona tanyoinan bantu saudara tanyo yang dihadiri kematiannya. Dengan cara bagaimana? Nyata coi lagi ibu. Kalau no? Setelah tabuh cara yang lagi munyona cara lain juga boleh supaya nampak. Anak puji mo. Ada puji bakal jaga dulu dong. Tajo bilanglah sebahagian daripada fadilah membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم على صراط مستقيم. Tapok ibu tahu tajuk montendo
tuangkan di dalam lidah ke lidah orang yang dihadiri kematian. Insya Allah yang rasa hausnya tadi air laut seolah-olah dapat dia cukup untuk saja, wadah yang hilang dengan seketika. Dengan inilah nanti mudah orang yang dihadiri kematian itu untuk melawan wujud daripada tipu daya syaitan ketika mereka membawa air untuknya. Genya juga ngomong nah yang dikana punya sebab orang yang dihadiri kematian ni bapak cik memang haus bang. Cuba bang kandang, cuba kakak kandang. Orang yang tabak-tabak dia napah ya. Lidah batanya kamu mulai panu, langit-langit kamu mulai tu, bibi sudah mulai mengering karena hausnya yang luar biasa. Maka bantu mereka. Nyohana mu cik tunggu, tanya bang tunggu cik. Tanya dulu. Tanya anaknya yang dah jaga kunci dan yang detik-detik terakhirnya. Ini harapan daripada orang tua kita tak lain. Yang adik-adik dan tuan tengok. Dajin awaknya berberani adik bujik buibaknya tijut. Di ketika nanti orang tua kita tabah-tabah tu kenapa? Ketika beliau ingin kembali kepada Allah, walaupun dengan air mata ketika itu kita menemani orang tua kita. Betilap tanya dek. Sah bak gilinya ya tanya. Ya. La ilaha illallah. Tapi dia bukan bodoh. Ya la ilaha illallah. Bagaimana? Menjadi takutnya macam Pak la ilah meninggal. Tak ada dia mengaku adanya Tuhan di dunia ini. Berapa? La ilaha illallah. Adanya la ilaha illallah. Baru bantu orang tua kita pakai air. Ni sebab biji ini orang turun kena meninggalnya. Ada yang mulai memandang ke atas. Matanya tak berkedip. Kadang kedip-kedip dia mata, tak boleh memandang. Abang mulai. Kadang dengan itu nanti dia meninggal dunia, ya kan? Jadi bantu. Cuman kalau seandainya orang yang dihadiri kematian itu agak mekarat meninggal ibu, bapak, mekarat baju, ya, agak sakit. Umpama kita kalon sunnah bagi kita ketika itu seorang anak atau seorang saudara di samping daripada orang yang dihadiri kematian model demikian, kita baca surah Ar-Rahman. Oh, mukai bulu Ar-Ra'du. Baca surah Ar-Ra'du. Sebab salah satu fadilah membaca surah Ar-Ra'du di samping orang yang dihadiri kematian agar rohnya mudah keluar daripada jasad. Ilun hanaji membaca surah Ar-Ra'du kiban tunggu baca Yasin. Yasin pihanagi lom doa kiban tunggu baca Fatihah pihanaji lom tunggu baca Alhamdulillah. Alhamdulillah dia bio tunggu tapi hanaga depan umpama jiki bantuku baca a'udzubillah. Nyantong baca munyo Fatihah hanaga jing umpama baca a'udzubillah dong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa? Bek moy nah. Mau boleh tapi bantuan jangan pernah luput daripada lidah kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyantong apa? Alhamdulillah pihak juga tunggu biar inan. Ya terima anak di pertama kau inan. Anak pak duk kau dah tanya mana bantu kakak bantu. Maka berbahagia kakak-kakak lontuan, abang-abang lontuan. Tanya yang narik di daya bah yang senantiasa mau setia menanti kepergian kita meninggalkan dunia yang fananya. Berbahagia awaknya. Anik tanya tengok yang tukang kumit baule tanya baca Yasin. Ketika nafas kita taboh-taboh, iblis tak pernah bisa mendekati kita untuk dibudayakan. Fakon karena ada anak yang senantiasa selalu mau membaca Yasin di samping atau di depan kita yang dihadiri kematian. Mudah-mudahan anak dan ibu bapak juga anak yang saleh, anak yang salehah, anak yang selalu mau mendampingi orang tuanya dari hidup sampai kita ingin kembali kepada Allah dan Dina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya bapak ya. Jadi kau yang mutilawud ke Rasulullah 10 kali dalam sehari semalam, maka malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita seperti orang mencabut rambut yang ada di dalam tepung. Jadi kalau dah cabut dalam tepung,
hana Allah tu pun. Tapi mu dah cabut lam kue yang kamat ha. Lampu lukit. Tahu kan lampu lukit? Bolukit? Bolukit. Napuk dah kalau ina. Tu puli pun. Gigit tu tidak. Laginya ke malaikat kecabut nyawa ku yang termurka ke Allah. Oh ya Allah subhanahu mengalir air mata Rasul ketika roh beliau itu ini dicabut oleh malaikat Israel. Rasa sakit yang luar biasa. Seorang nabi ya sudah bertanya. Maka orang yang mentelawut kepada Rasul akan dicabut nyawang di malaikat Israel sama dengan cara beliau mencabut roh para nabi-nabi. Abang bapak ibu dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ibu bapak ya, momen dalam memperingati maulid Nabi ya ibu bapak, mudah-mudahan Tanjuban Bandung ibu wujud umat Nabi Muhammad yaitu dakjid begitu tahu dengan Rasulullah nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, mungkin ini sajalah cuplikan kecil yang dapat kita sampaikan. Pingin bantuan trip dong di bapak ibu, namun keadaan hanya memungkinkan kakak ibu. Kedua bulan kado jajai guna lebih piu dah. Nabi ada lagi. Maka hati kering tu. Dia daripada kering dia bagian drone lagi nah. Nanti buah awaknya mau kering dalam motor tu ada payah awaknya je ni kena. Jadi daripada kering tu dia cakap kamu. Tadi dia minta maaf ibu. Abang dan Bandung kadang nasilah dun pegah apa tupai hati nolun lagi mengah berayu dan mengah. Kan ibu bapak pun maaf. Kamu doa dulu dengan apa yang dibutuhkan untuk dia lah. Robi. Ini malamnya bagi dia. Malamnya bagi kan? Itu bagi bagah dia. Kamu dah doa mana? Tapi tak doa. Pakai doa. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jiranina wa li sahibina wa liman ahabba ilayna wa liman asa'a ilayna wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahu wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.